Nah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, sebelumnya kami dari teknologi produk dengan judul penghasil oksigen konsentrasi tinggi dengan teknologi pressure swing absorption atau PSA. Di sini kami anggota kelompok ada Markus Jaka, masih nggak ada, dan saya sendiri Christine Agustina Simanjunta. Kemudian teman saya silakan memperkenalkan diri. Ya, saya Ratna Muhammad, NIM 121-17001. Saya Arga Widya, NIM 121170008. Saya Bagas Fauzan, NIM 121170091. Saya Mayfnil Taginting, NIM 121180021. Dan saya Glenn Muhammad Ansof, NIM 121180074. Nah, di sini kami akan membahas tentang penghasil oksigen konsentrasi tinggi dengan teknologi pressure swing absorption. Yang pertama, NEED. Untuk yang NEED, ketersediaan oksigen di rumah sakit atau puskesmas daerah terpencil hanya berupa tabung-tabung gas yang sewaktu-waktu dapat habis, yang terkendala oleh lama pengiriman dari pabrik yang memproduksi dikarenakan oleh jarak maupun kondisi lingkungan, dan pada masa pandemi COVID-19 ini dibutuhkan strategi pendistribusian oksigen. Nah, maka kebutuhannya yang pertama itu sistem penyediaan oksigen yang berfungsi baik, yang kedua tidak memiliki risiko yang terlalu besar, yang ketiga infrastruktur yang tersedia, yang keempat tersedia pasokan listrik serta akses terhadap suku cadang dan perawatan, terakhir bisa beroperasi 24 jam. Kemudian akan saya lanjutkan dengan idea. Yang pertama itu ukuran alatnya yang sesuai dengan apa yang pasien butuhkan. Yang kedua itu tidak tergantung kepada supplier. Yang berikutnya itu resiko kebocoran dari oksigen gas itu sedikit. Kemudian tidak memerlukan biaya perawatan yang tinggi. Kemudian keberadaan fasilitas yang mudah didapatkan. Yang kemudian selanjutnya itu mempertimbangkan aspek operasional yang tidak terlalu sulit untuk digunakan. Kemudian tidak memiliki waktu tunggu untuk mengoperasikan alat. Kemudian kebutuhan untuk instalasi yang cukup mudah. Kemudian ketersediaan alat. Kemudian membutuhkan satu daya listrik yang konsisten dan stabil. Kemudian bisa digunakan untuk segala jenis oksigen. Dapat mensuplai oksigen secara terus-menerus. Kemudian pasokan oksigen yang besar, kemudian dengan cost efektif untuk fasilitas yang besar, kemudian dapat digunakan dengan listrik, kemudian biaya investasi yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan ke berbagai daerah, kemudian juga dapat dialirkan langsung ke pasien, kemudian juga dapat mudah diaplikasikan, kemudian dapat memerlukan perawatan rutin, kemudian bukan solusi jangka pendek, kemudian memiliki volume kapasitas yang besar dengan oksigen yang cair, dan yang terakhir itu adalah penghasil oksigen yang dapat beroperasi 24 jam per harinya. Kemudian seleksinya yang pertama yaitu penghasil oksigen PSA didesain untuk beroperasi 24 jam per hari, dan penghasil oksigen memerlukan satu daya listrik sehingga pasokan oksigen dapat tersedia secara terus-menerus. Untuk slide selanjutnya, Saudara. Oh maaf, masih ke-mute tadi. Maaf. Untuk selanjutnya adalah spesifikasi bahan baku. Udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup apabila kita bernafas.
Udara lingkungan mengandung nitrogen sebanyak 79% dan oksigen sebanyak 21%. Maaf, ini terbalik ya, oksigennya 79%, sedangkan nitrogennya 21%. Untuk kriteria nitrogen sendiri, fasenya berupa gas, rumus kimianya N2, berat molekul 28,1, titik didihnya pada tekanan 1 atmosfer sebesar 195,8 derajat Celcius, titik bekunya pada tekanan 1 atmosfer 209,9 derajat Celcius. Untuk berat jenisnya 1,25 kilo per meter kubik. Untuk oksigen, fasenya sendiri merupakan fase gas, rumus kimianya O2, berat molekulnya di 32, titik didihnya pada tekanan 1 atmosfer sebesar 183 derajat Celcius, titik bekunya pada tekanan 1 atmosfer pada minus 218,8 derajat Celcius. Untuk berat jenisnya gas 1,33 kilo per meter kubik. Selanjutnya untuk spesifikasi bahan isian yang digunakan pada penyerapan di PSA ini berupa zeolit. Zeolit adalah mineral aluminosilikat dengan struktur kristal yang kompleks, terdiri dari interlocking cincin silikon, aluminium, dan oksigen ion. Zeolit digunakan untuk memudahkan penyerapan gas utama pada tekanan tinggi. Zeolit biasanya digunakan untuk produksi oksigen. Fasenya yaitu fasa padat, rumus kimianya Na12, AiO2, 12, SiO2, 12, 27H2O. Untuk berat jenisnya kisaran 2.200 sampai 2.300 km kubik. Berikutnya adalah zeolit itu perlu pembakaran pada suhu 300 derajat Celcius untuk menghilangkan karbon selama 1-2 jam. Zeolit alam yang semula kehijauan berubah warna menjadi coklat muda. Zeolit yang terhidrasi akan mempunyai struktur pori terbuka dengan internal surface area besar sehingga kemampuan mengabsorpsi molekul selain air semakin tinggi. Sifat ini yang menjadikan zeolit mempunyai kemampuan penyerapan yang sangat spesifik yang dapat digunakan untuk pemurnian dan pemisahan. Setelah dehidrasi, zeolit menjadi sangat stabil terhadap pemanasan dan tidak bisa terdekomposisi di bawah 700 derajat Celcius. Nah, untuk kelebihan zeolit itu sendiri adalah yang pertama, itu murah dan mudah diperoleh. Yang kedua, dapat dipakai ulang setelah dikeringkan. Yang ketiga, mempunyai struktur kristal dan daya selektivitas yang tinggi. Dan kelebihan yang keempat, mempunyai rongga-rongga dalam struktur kristalnya. Untuk spesifikasi produknya adalah sebagai berikut. Berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 1439 Menkes SK 11/2002, syarat kualitas dan spesifikasi gas yang dapat digunakan dalam bidang medis untuk oksigen atau O2 dari standar keluarannya adalah sebesar 4-5 kg per cm persegi dan kemurnian yang diperlukan adalah sebesar lebih dari 99,5%. Dengan menimbang, yang pertama adalah bahwa penggunaan dan penyaluran gas medis di sarana pelayanan kesehatan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan agar aman digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, bahwa dengan hal tersebut perlu menetapkan persyaratan teknis penggunaan gas medis dimaksud dalam keputusan Kementerian Kesehatan. Nah, produk yang akan dihasilkan dari proses pemurnian O2 menggunakan PSA ini adalah sebesar 95,5%, yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan oksigen bagi pelayanan medis di kawasan terpencil. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu spesifikasi alat. Alat yang digunakan yaitu pertama tangki, terbuat dari bahan stainless steel agar tidak mudah berkarat. Tangki ini digunakan untuk menyimpan oksigennya. Kemudian kompresor dapat menaikkan tekanan udara sampai lebih dari 4 atm. Kemudian menggunakan filter, yaitu untuk mampu menyaring debu dan kotoran yang terbawa oleh udara dan tahan korosi serta mudah dalam pembersihannya. Dan kemudian adalah valve tahan lama atau tahan terhadap korosi serta dapat tahan dengan tekanan yang tinggi. Next. Selanjutnya
manufaktur. Yang pertama yaitu adalah udara yang diambil dari lingkungan, kemudian disaring dalam filter untuk memisahkan udara dengan komponen lainnya, kemudian dialirkan menuju kompresor untuk dinaikkan tekanannya. Setelah tekanan di udara dinaikkan, maka dialirkan masuk ke dalam PSA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kelima itu valve masukan 1 terbuka untuk mengalirkan udara masuk ke dalam PSA, sedangkan valve kedua dan 4 tertutup sehingga tekanan dalam tabung PSA meningkat. Kemudian selanjutnya zeolit dalam tabung A menyerap N2 pada tekanan tinggi, sedangkan udara kaya O2 keluar melalui valve keluaran 5. Yang selanjutnya mengalirkan valve keluaran 5 menuju tangki oksigen dan sebagian dialirkan menuju tangki B. Pada tangki B terjadi proses desorpsi karena tekanan rendah. Proses desorpsi terjadi sehingga zeolit jenuh dan valve masukan dan keluaran valve tertutup. Untuk desain pressure swing absorption sendiri, kami desain berbentuk tabung seperti pada gambar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Sudah jelas semua ini. Nggak ada yang bertanya. Kalau teknologi ini kira-kira yang bisa dipakai untuk memproduksi oksigen selain ini itu apa? Contohnya selain ini apa teknologinya untuk memproduksi produk yang sama? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya izin diskusi dulu ya Pak. Baik Pak, saya akan menjawab. Untuk alat selain PSA ini untuk penghasil oksigen itu ada satu alat lagi Pak, yaitu bisa menggunakan oksigen cair. Nah itu juga bisa untuk didistribusikan ke rumah sakit gitu Pak. Oksigen cair ini dapat dari mana? Ini kan udah benar, ini kebutuhan oksigen meningkat karena COVID. Nah, seandainya nanti mau dibuat teknologi yang portable, masih terjangkau oleh masyarakat, kemudian misalnya masyarakat pengen produksi oksigen sendiri, nah kira-kira teknologi yang seperti itu ada nggak? Teknologi rumahan misalnya. Bisa menjangkau sampai ke remote area misalnya.
Maaf Pak, izin menjawab. Untuk alat penghasil oksigen itu yang baru kami tahu itu PSA ini sendiri. Cuman yang sering di rumah sakit itu kan dia biasanya berbentuk tabung besar, sehingga untuk skala rumahan itu sangat susah untuk dibawa kemana-mana. Yang jadi inovasi kami di sini, kami membuat penghasil oksigen dengan kapasitas kecil, sehingga bisa untuk dibawa kemana-mana dan bisa untuk di rumah gitu Pak. Terima kasih. Untuk gambar desainnya ada nggak ya? Atau mungkin saya yang kelewat? Ini kira-kira dimensinya berapa kali berapa ini? Untuk dimensinya itu kami memperkirakan Pak, untuk diameter itu kurang lebih 20 cm dengan luas luas tabung. Ya. Ini udara masuk ke alat PSA portable, keluarannya 21 oksigen, 79 nitrogen. Betul kan? Nah, ini kapasitasnya berapa ini? Ada perkiraannya nggak? Jadi Pak, sebenarnya kalau untuk kapasitasnya itu emang belum kami hitung, tapi biasanya kapasitas PSA ini itu biasanya 30.000 liter per hari Pak. Oh, banyak sekali ya. 30.000 liter per hari. Itu Ya, bukan portable lagi itu, itu. Udah bukan portable lagi itu. Ya nanti coba kalau seandainya ini memang bisa kan, siapa tahu bisa dikembangkan beneran. Ya Pak. Oke, mungkin yang lain kalau ada pertanyaan tanya apa saja nggak apa. Apa yang lain tidur siang semua ini teman-temannya? Jangan-jangan. Untuk teman-teman, apakah ada yang tanyakan? Kayaknya sudah cukup ya. Silakan ditutup presentasinya. Baik Pak. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk Bapak yang sudah tanggapan terhadap presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada presentasi ini, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini. Selamat siang.